Selamat sore Tribunor, senang sekali saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Januari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dugaan pelanggaran Kunker Cawapres Gibran di Ambon masih dikaji Bawaslu Maluku. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku masih terus mengkaji dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan pertemuan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bersama raja-raja dan kepala desa atau Kades di Kota Ambon. Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan pihaknya sudah rapat pleno untuk dugaan pelanggaran dimaksud. Namun pleno tersebut hanya untuk menentukan apakah dari pertemuan itu terpenuhi syarat formal dan material atau tidak. Dia menjelaskan syarat formal itu berupa nama dari penemu adanya dugaan pelanggaran, identitas dari penemu, identitas terlapor, dan waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu 7 hari. Sementara syarat material berkaitan dengan peristiwa dan uraian kejadian, tempat peristiwa itu terjadi, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, serta bukti-bukti. Subair menambahkan untuk sampai pada tingkat pelanggaran atau tidak, prosesnya membutuhkan waktu selama 7 ditambah 7 hari. Sebab akan ada tahapan klarifikasi oleh pihak terkait, termasuk diberikan kesempatan untuk ahli melakukan penilaian. Diketahui Cawapres Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Kota Ambon Senin 8 Januari 2024 lalu. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu bersama rombongan melakukan pertemuan bersama raja-raja dan kades di Ballroom Swiss Bell Hotel, kemudian mendengar aspirasi komunitas dan penggiat ekonomi kreatif di Red Bricks Cafe, Karangpanjang. Selain itu juga Gibran dan rombongan juga memberikan susu gratis di lapangan Kampung Liang Desa Liang, Kecamatan Salahutu, dan bermain bola bersama warga Tulehu Salahutu, Maluku Tengah. Untuk sampai pada kesimpulan apakah itu pelanggaran atau tidak, prosesnya membutuhkan waktu 7 hari plus 7 hari. Ya, nanti akan ada klarifikasi, kita mengundang pihak-pihak terkait, termasuk kita oleh regulasi itu diberi kesempatan menghadirkan ahli untuk menilai. Ya, itu aja kira-kira, Bapak Ibu. Terima kasih. Jika misalnya ada pertanyaan terkait dengan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan Perwaslu atau regulasinya, nanti disampaikan oleh Ibu Koordif Penanganan Pelanggaran, karena beliaulah yang nanti akan mengkoordinir proses selanjutnya. Dugaan pelanggaran Kunker Cawapres Gibran di Ambon penuhi syarat formal dan material. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku telah melaksanakan rapat pleno atas temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka di Ambon Selasa 16 Januari 2024. Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan, rapat pleno yang dilakukan bukan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak, namun untuk menentukan terpenuhnya syarat formal dan syarat material dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan anggota Bawaslu Provinsi Maluku dalam safari politik Cawapres Gibran. Berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan dalam rapat pleno itu, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan hasil pengawasan saat safari politik Gibran itu terpenuhi, baik syarat formal maupun materialnya. Syarat formal yang telah terpenuhi sebagaimana dimaksud itu meliputi identitas penemu, identitas terlapor, dan waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu 7 hari setelah kejadian.
Sedangkan syarat material yang terpenuhi yaitu peristiwa dan uraian kejadian, tempat kejadian, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan bukti. Setelah diregistrasi, akan dilakukan pengkajian lebih lanjut apakah memenuhi syarat-syarat pelanggaran atau tidak. Untuk sampai apakah temuan itu merupakan pelanggaran atau tidak, membutuhkan waktu 14 hari. Pelaksanaan register temuan akan dilakukan selama 2 hari. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses pengkajian selama 7 hari. Jika dirasa masih membutuhkan data-data informasi, maka akan menambah 7 hari lagi. Jadi totalnya 14 hari. Sobat menyebut akan ada klarifikasi di mana Bawaslu bakal mengundang pihak-pihak terkait, termasuk dalam regulasi itu menghadirkan saksi ahli. Diketahui Tribuners, Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kota Ambon Senin 8 Januari 2024 lalu. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu bersama rombongan melakukan pertemuan bersama raja-raja dan kades di ballroom Swiss Bell Hotel. Kemudian mendengar aspirasi komunitas dan penggiat ekonomi kreatif di Red Bricks Cafe Karangpanjang. Selain itu, Gibran dan rombongan juga memberikan susu gratis di lapangan Kampung Liang, Kecamatan Salahutu, dan bermain bola bersama warga Tulehu. Rapat pleno untuk memutuskan atau menetapkan status dari laporan hasil pengawasan yang ditemukan oleh anggota Bawaslu Provinsi Pak Dr. Sevin Melai. Dan saya perlu sampaikan lebih awal bahwa rapat pleno ini bukan bertujuan untuk menentukan apakah pengawasan itu menemukan pelanggaran atau tidak. Nah, ini perlu saya garis bawah tegaskan ya. Jadi bukan untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Kami hanya menentukan apakah terpenuhi syarat formal dan syarat materialnya. Dan dari hasil pengkajian, hasil rapat tadi kami menyimpulkan bahwa telah terpenuhi syarat formal dan syarat materialnya, sehingga selanjutnya laporan ini dilanjutkan untuk diregistrasi. Akan dituangkan dalam temuan. Ya, diregistrasi. Belum ya, dituangkan dalam formulir B2. Nah, selanjutnya diregistrasi. Ya, setelah diregistrasi, maka baru dilakukan pengkajian apakah memenuhi syarat-syarat pelanggaran atau tidak. Jadi bukan untuk sampai pada kesimpulan apakah itu pelanggaran atau tidak, prosesnya membutuhkan waktu 7 hari plus 7. Kita ke berita lainnya, Tribuners, Kepala JPL Bulog jadi tersangka pengeroyokan wartawan jenderal. Polisi dalami terduga pelaku lain. Kepolisian sektor Pakuala mendalami keterlibatan pelaku lainnya yang ikut serta mengeroyok wartawan jenderal Louis Sabtu 13 Januari 2024. Kanit Reskrim Polsek Pakuala Ebda Martin mengatakan masih akan memeriksa saksi lainnya untuk mendalami dugaan tersebut. Meski demikian, menurutnya tak menutup kemungkinan akan ada pertambahan tersangka. Pasalnya berdasarkan keterangan pelaku pun, korban dikerumunin saat kejadian. Sementara itu terkait Isnain selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Maluku, Maluku Utara, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan wartawan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polsek Pakuala melalui serangkaian penyelidikan, serta memiliki 2 bukti kuat, yakni berupa keterangan saksi dan surat hasil visum. Dijelaskannya, Isnain telah ditahan sejak 14 Januari 2024. Tersangka akan ditahan selama 20 hari hingga 2 Februari 2024. Dijelaskannya terhadap penetapan tersangka, penyidik menyangkakan tersangka Johair Isnain dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara.
Sebelumnya, kasus pemukulan berujung pengeroyokan jurnalis tribunambon.com saat meliput peristiwa tergelincirnya truk bermuatan beras Bulog di Halong, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Dugaan penganiayaan itu terjadi di jalan raya yang berjarak kurang lebih 100 meter dari gudang beras Bulog atau GBB Halong milik Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara, Halong, Kota Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Terduga pelaku pemukulan diketahui adalah Johar Isnain selaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog atau JPLB Cabang Maluku, Maluku Utara. Bikin-bikin buku-buku apa itu ngalah Bulog Maluku sampaikan beribu-ribu maaf atas pemukulan jurnalis tribunambon.com. Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara meminta maaf atas perilaku Kepala PT Jasa Prima Logistik Bulog atau JPLB Cabang Maluku, Johar Isnain, tersangka yang memukul wartawan tribunambon.com Jenderal Louis. Insiden pemukulan tersebut terjadi saat wartawan Tribun Ambon hendak meliput kejadian truk bermuatan beras Bulog yang tergelincir tak jauh dari gudang beras Bulog atau GBB Halong di kawasan Halong, Ambon, Sabtu 13 Januari 2024. Permintaan maaf disampaikan Perum Bulog Drive Maluku, Maluku Utara melalui manajer SDM Suseno di ruang kerjanya Rabu 17 Januari 2024. Dijelaskannya kejadian pemukulan terjadi saat JLP sementara mengevakuasi tergelincirnya truk bermuatan beras Bulog yang tak jauh dari GBB Halong di kawasan Halong, Ambon. Truk tersebut tergelincir lantaran roda truk patah. Tersangka sebagai penanggung jawab dan khawatir dan kemudian diduga panik, apalagi melihat wartawan meliput sehingga terjadi aksi pemukulan. Selanjutnya, sejauh ini pihaknya dan keluarga tersangka Johar telah datang dan meminta maaf secara pribadi ke korban. Sementara terkait dengan sanksi kepada tersangka, pihaknya pun tak bisa memberi komentar. Lantaran Johar bukan pegawai organik Bulog dan merupakan pegawai anak perusahaan Bulog yakni PT JPLB. Menurutnya, Johar pun sejak 5 tahun bekerja di PT JPLB tak mendapat pembinaan apapun berkaitan dengan etika. Kanwil Maluku dan Malut menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa dan kejadian oleh salah satu anak perusahaan kami yaitu PT JPL ya, sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang angkutan. Jadi terus terang kejadian ini kami pun kaget ya, tidak tahu bahwa kejadian ini akan terjadi seperti ini. Kami sangat menyesalkan atas peristiwa ini. Jadi, karena hal ini sudah terjadi, terus terang kami dari pihak Bulog sangat menyesalkan kejadian itu. Jadi mudah-mudahan dengan peristiwa ini menjadikan pelajaran buat saudara Johar dan kita semua. Perlu saya sampaikan juga bahwa Saudara Johar pimpinan JPL itu bukan pegawai organiknya Perum Bulog ya. Dia di luar, dia anak perusahaan. Kamboleh bu. Kamboleh. Woi sip gue beta tuh. Dari Kamboleh bu. Kamboleh. Video. Kita ke berita terakhir Tribuners dari Kabupaten Maluku Tenggara. Wakil rakyat desak landmark Kota Langgur segera dibuka. Ketua DPRD Maluku Tenggara Mituri Kudubun mendesak pemerintah segera
membuka landmark Kota Langgur untuk diakses publik. Desakan tersebut menyusul keluhan masyarakat terkait penutupan kawasan tersebut pasca peresmian hingga kini. Lanjutnya sudah pasti akan ditelusuri apa penyebabnya hingga ikon Kota Langgur tersebut masih belum dibuka untuk umum. Menyoal gangguan Kamtipmas yang menjadi di alih putar Malra karena kerap terjadi di wilayah tersebut. Kedubun tegas mengatakan warga Ohijang berharap sangat landmark dibuka. Jika ada kekurangan di sana, mari dibicarakan baik-baik. Masyarakat dan legislatif pun perlu tahu ada permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Rasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.